singkat aja, Klinik Mobil jadi pada tahun 2017. Ketika itu saya secara nggak sengaja waktu saya sekolah, dan itu saya disuruh orang tua saya untuk servis mobil. Lalu ketika waktu servis saya ngobrol dengan mekanik langganan saya, tidak sengaja ada pembicaraan untuk gimana kalau buka sendiri, dan beliaunya bagaimana itu join ke tempat saya. Akhirnya saya tawarkan ke rekan saya, ternyata responnya bagus, akhirnya begitu lagi. Jadi mobil dari tahun 2017 hingga saat ini. Kemudian ini Kak, struktur organisasi yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Kita di Klinik Mobil itu kurang lebihnya strukturnya seperti normal, seperti biasa pada umumnya bisnis. Jadi terdapat ada saya sendiri sebagai owner, lalu dua saya ada kepala bengkel, di bawah kepala bengkel ada administrasi, bagian administrasi, lalu ada kepala divisi, ada dua, kepala divisi ban dan kepala divisi servis, lalu ada kepala gudang. Lalu selanjutnya di bawahnya mereka membawai untuk kepala divisi ban ada 2 mekanik, lalu di divisi servis ada 10 mekanik, di administrasi ada 1, lalu di bagian gudang ada 1 karyawan juga. Untuk proses seleksi buat karyawannya sendiri itu bagaimana ya? Tahapan seleksi. Jadi sebelum seleksi kita buka open recruitment dulu. Setelah sudah kita saring dulu lewat CV. Setelah secara CV sudah oke, dari pihak saya, dari pihak Klinik Mobil itu mengadakan trial selama 1 bulan. Untuk kendala dan rencana pengembangan teknologi informasinya sudah mendukung pengelolaan SDM di masa mendatang atau belum? Saat ini masih belum dilakukan, tapi sudah ada rencana. Kita sudah juga untuk diskusi dengan sebuah vendor mengenai sistem ERP yang mendukung pengelolaan sumber daya manusia. Gitu. Jadi sistem ERP yang bisa mengotomatisasi bisnis dan juga melihat atau tracking bagaimana karyawan bekerja dan secara kedisiplinan mereka. Melalui sistem apa rekrutmen tersebut yang Kakak gunakan? Kalau dari kita perekrutmennya mungkin dari saya biasanya saya menyampaikan ke rekan-rekan bengkel yang lain, mungkin ada karyawannya yang mungkin tidak betah atau mungkin ada bengkel yang tutup, itu biasanya saya tarik. Jadi saya masih ke lingkungan kerja aja, tapi sesama pemain bengkel juga. Jadi masih sistemnya ketemu gitu ya? Iya, betul. Mungkin mengenai rekrutmen itu faktor apa yang menjadi pertimbangan Kak untuk merekrut karyawan Kak? Jadi pertimbangan yang pertama adalah secara pengalaman. Pengalaman itu menurut saya sangat penting karena kalau di dunia bengkel itu kan dunia jasa. Jadi kita itu tidak berharap pada mesin, tapi berharap pada manusia untuk melakukan pekerjaan. Jadi ya pengalaman tetap nomor 1, yang kedua baru kita lihat skillnya sampai di mana. Baru ketika